adalah menara trik, tempat diadakannya ujian babak ketiga. Peraturannya sangat mudah, bisa turun sampai ke bawah dalam keadaan hidup. Batas waktunya adalah 72 jam. Nah, mari kita mulai. 3 hari ya? Menurunkan menara diberi waktu 3 hari. Apa kamu tidak menemukan kesulitan? Yang jelas ini akan lebih sulit dibandingkan ujian babak kedua. Kita tak boleh lengah. Ujian dimulai. Bagaimana ini? Di sisi menara tidak ada jendela satupun. Iya, yang ada hanya dinding. Turun dari sini sama saja dengan tindakan bunuh diri. Itu buat manusia biasa. Tapi, bagi pemanjat tebing ahli seperti aku, asalkan ada sedikit pijakan, aku bisa turun dengan mudah. Dia sudah turun sejauh itu. Melihatnya saja aku sudah gemetar. Itu. Sepertinya yang akan jadi orang pertama yang lulus ujian di babak ketiga adalah aku. Lebih baik kita tak usah lewat dinding yang luar. Pasti di suatu tempat ada pintu yang bisa digunakan untuk turun ke bawah. Sepertinya semua berpikiran sama dengan kita. Lebih baik kita berpencar saja mencari pintu itu agar tidak didahului oleh yang lain. Iya. Orangnya sudah berkurang. Apa? 5, 10, 15, 20, 23 orang. Mana mungkin? Hampir setengah dari peserta telah menemukan pintu itu dan sedang turun ke bawah. Sepertinya mereka semua tidak melewati pintu yang sama. Yang paling masuk akal adalah terdapat beberapa buah pintu rahasia. Leorio! Kurapika! Sudah ketemu? Bagus, Gon. Bos, anak kecilnya ada 2 orang. Iya. Apa cuma kebetulan? Ujian untuk menjadi hunter tidaklah semudah itu. Nah, sekarang ku buka ya. Kenapa begini? Sepertinya tertutup secara otomatis. Pintu ini sudah tidak bisa ya? Berarti kita harus mencari pintu yang lain. Wah, pintunya hanya muat dilewati 1 orang. Itu pun cuma bisa digunakan sekali saja. Lebih baik kita mempersiapkan diri kalau setiap pintu itu menuju ke rute yang berbeda. Wah, bukan saatnya untuk menganalisa dengan tenang. Kita belum tahu apakah jumlah pintu yang ada cukup bagi kita. Cukup. Cukup? Maksudmu pintunya? Aku sudah menemukan 6 pintu, berarti sisanya 5. Wah, dia benar. Siap-siaplah di posisi kalian. Siap. Kalau bisa menghambat para peserta selama 1 jam, masa hukuman kalian akan dikurangi 1 tahun. Ini benar-benar syarat yang menguntungkan. Kalian harus berterima kasih kepadaku.
di situ, lalu di situ juga ada 3. Di tempat sedekat ini saja ada 5 pintu. Ini sedikit mencurigakan. Mungkin beberapa dari pintu itu adalah jebakan. Keberuntungan dan kemampuan. Tidak boleh saling mendendam ya. Tentu tidak. Nah, sekarang kita tentukan urutan untuk memilih pintu. Pimpa. Dalam hitungan ketiga, kita masuk bersamaan ya. Kita berpisah untuk sementara. Sampai jumpa di bawah ya. Iya. Nah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Perpisahan yang singkat ya. Cepat sekali. Ruangan ini juga tidak ada pintu keluarnya. Lagi-lagi pintu rahasia. Ada sesuatu. Rute suara terbanyak. Dari sini, kalian berlima harus bisa sampai di garis finish dengan cara melakukan pengambilan suara terbanyak. 5 orang. Apa ini? Ini timer. Ada tombol bulat dan silangnya. Jangan-jangan kurang 1 orang. Saat ini kita tidak bisa keluar dari sini sebelum ada 1 orang lagi yang masuk ke ruangan ini. Benar. Di menara ini telah dipersiapkan beberapa jalur. Dan persyaratan untuk melewati masing-masing jalur itu berbeda. Ini berarti kalian telah masuk di jalur suara terbanyak. Ini sangat sulit sekali. Dan kerjasama di antara kalian menjadi persyaratan utamanya. Nah, kudoakan kalian berhasil. Waktu yang tersisa 71 jam 18 menit. Terpaksa kita harus menunggu. Dua jam sudah berlalu. Jangan-jangan semua peserta yang lain sudah masuk ke rute yang lain. Orang yang saat ini masih tertinggal di puncak menara pastilah sangat bodoh. Sepertinya orang bodoh itu sudah datang. Kamu? Tonpa. Kalian semua di sini. Aku tidak mau kalau harus berakrab denganmu, melewati rute suara terbanyak. Nah, sudah kupakai. Ayo kita jalan. Enak saja, padahal dia datang paling terakhir. Kenapa sombong begitu? Oh. Pengambilan suara pertama. Kalau kalian mau membuka pintu itu, pilih yang bulat. Dan kalau tidak mau membuka pintu itu, tekan tombol Dari silang. sini saja sudah mengambil suara terbanyak. Ternyata begini jawabannya. Hah? Siapa yang sudah menekan tombol silang? Maaf, aku salah menekan tombolnya. Hei, Paman, jangan bercanda. Bagaimana mungkin bisa salah tekan antara bulat dengan yang silang? Aku kan sudah minta maaf. Yang kutanyakan itu, kenapa bisa salah? Sudahlah, ayo jalan. Pintunya juga terbuka. Tidak bisa. Pasti dia dengan sengaja menekan tombol itu. Kita sudah kehilangan waktu 2 jam. Jangan buang waktu lagi dengan bertengkar. Benar. Seandainya dia memang sengaja memilih yang tidak sama pun, itu tidak apa-apa, asalkan kita berempat kompak. Tapi kalau dia masih saja berusaha menghalangi, Baiklah, ayo jalan. Tapi jangan diulangi lagi ya. Awas kamu kalau diulangi. Pilih kanan, tekan bulat. Pilih kiri, tekan silang. Biasanya di saat seperti ini kita harus memilih yang kiri kan? Kalau di saat seperti ini tidak memilih yang kiri, aku tidak bisa merasa tenang. Memang menurut penelitian,
Banyak contoh kasus orang yang tanpa sadar memilih jalan sebelah kiri bila sedang tersesat atau memilih jalan yang tidak diketahuinya. Aku juga pernah mendengar hal itu. Tunggu dulu, hitungannya masih belum cocok. Arah mana yang sudah kalian pilih? Kanan. Kanan. Kalian ini Kebanyakan orang cenderung memilih kiri, makanya aku pilih yang kanan. Panitia pasti telah mengetahui hal itu dan menyiapkan lebih banyak rintangan di jalan sebelah kiri. Itu benar? kami ini orang yang mudah ditebak. Iya kan, Gon? Ternyata aku ini memang setingkat dengan Leo Rio. Apa-apaan ini? Lihat itu. Kepala penjara, para peserta sudah datang. Lepaskan benda ini. Kami ini adalah orang-orang yang dipekerjakan untuk menguji kemampuan kalian para peserta ujian. Di sini, kalian harus bertarung melawan kami berlima. Kelihatannya dia sangat kuat. Karena itulah aku memilih jalan yang sebelah kiri. Bisa jadi jalan sebelah kiri akan jauh lebih sulit. Pertarungannya 1 lawan 1. 1 orang hanya bisa bertarung 1 kali. Urutannya terserah. Kalian bisa lewat dari sini kalau bisa menang 3 kali atau lebih. Cara bertarungnya bebas. Tidak ada hasil imbang. Kalau pihak lawan sudah menyerah kalah, berarti pihak yang masih bertahan akan jadi pemenang. Sekarang kalian harus memutuskan mau menerima tantangan ini atau tidak. Kalau menerima tekan bulat dan kalau tidak tekan silang. Lagi-lagi ambil suara. Ini buang-buang waktu saja. Bagaimanapun juga, untuk bisa lulus ujian kita harus menerima tantangan ini. Kalian semua memilih bulat kan? Asalkan tidak ada satu orang bodoh yang ingin membuat kacau. Baiklah, aku mengerti. Bagaimana? Semuanya setuju? Baiklah, yang akan bertarung pertama kali di pihak kami adalah aku. Dari kalian siapa? Bagaimana ini? Siapa yang maju duluan? Sudah selesai disiapkan. Waktunya tinggal 69 jam. Mereka berhasil memperpendek masa hukuman selama 3 tahun. Marilah kita saksikan sekarang. Wah, biar aku saja. Tidak, biar aku saja. Seperti yang kita saksikan, dia itu tipe orang yang mengandalkan kekuatan. Kalau bertarung dengan cara biasa, mustahil Gon menang. Tunggu dulu. Kalau cuma Gon saja, mustahil Gon bisa menang. Tapi aku punya senjata. Kalau sampai senjatamu direbut, kau juga bisa kalah. Jadi Leo Rio yang mau melawannya? Ototnya besar-besar. Kalau kau takut, aku saja. Kilua? Tidak apa-apa. Tunggu. Biar aku. Jangan mengada-ngada. Dia bukanlah lawan bagi penjahat kecil seperti kau. Itu tidak benar. Karena cara bertarungnya bebas. Itu berarti ada kemungkinan dia akan menyerang dengan cara curang seperti apapun. Kelihatannya dia sangat kuat, tapi belum tentu dia bertarung dengan mengandalkan kekuatan. Pendek kata, yang dibutuhkan saat ini bukanlah kekuatan, tapi pengalaman dan insting untuk bisa menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku sebagai umpan untuk melihat dengan cara apa mereka bertarung. Biarkan aku menunjukkan penyesalan atas apa yang telah kuperbuat selama ini. Kumohon. Mana bisa aku percaya padamu? Justru karena itu. Itulah yang menjadi alasan kenapa aku mau bertarung pertama kali. Saat ini yang paling tidak bisa kalian percaya adalah aku. Bukan hanya saat ini saja. Dengarkan dulu. Bisa jadi setelah itu kita akan mengalami 2 kali kalah dan 2 kali menang. Di saat seperti itu, apakah aku yang tidak kalian percaya ini bisa diharapkan untuk menang? Biarkan saja dia. Alasannya tepat juga. Sudah ditetapkan? Jangan sampai kalah karena kau pertama kali yang bertarung. Ya, kita lihat saja. Akulah yang pertama. Baiklah,
Kita tentukan cara pertarungan. Aku mengusulkan pertarungan sampai mati. Ini benar-benar buruk. Bagaimana Kurapika? Gawat, kita tidak memperhitungkan ini. Tapi kelihatannya Tonpa percaya diri. Pasti dia punya taktik yang hebat. Kita saksikan saja. Kita bertarung sampai salah satu pihak mengaku kalah atau mati. Bagaimana? Dia belum menjawab juga. Bagi para tahanan ini sangat menguntungkan. Benar, masa hukuman mereka semua lebih dari 100 tahun lamanya. Iya, mereka semua penjahat kelas berat. Kalau tidak melakukan hal seperti ini, masa hukumannya tidak akan bisa berkurang. Si botak adalah perampok dan pembunuh. Masa hukumannya 199 tahun. Wajar saja dia bersemangat. Bisa membunuh orang di depan umum, masa hukumannya jadi berkurang. Bagaimana? Kau akan melakukan pertarungan ini atau tidak? Kalau kau terus bingung seperti itu, waktu teman-temanmu akan menjadi berkurang. Dan sebaliknya masa hukuman kami akan terus berkurang. Ini sangat menguntungkan. Baiklah, ku terima tantanganmu. Tonpa. Tonpa? Akan kulihat sejauh mana persiapanmu. Kita mulai. Aku menyerah kalah. Hei, dia mengaku kalah. Tak mungkin. Jangan-jangan kita salah dengar. Apa? Apa kau bilang tadi? Menyerah. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Kalau yang pertama kali saja sudah seperti ini, bagaimana peserta berikutnya? Apa yang sudah kau perbuat? Sekarang aku sudah paham. Kau ini benar-benar orang yang tidak berguna, yang hanya bisa menyusahkan orang lain saja. Kalau kami mendapatkan 2 kali kemenangan, berarti kalian kalah. Berarti kalian tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Untuk bisa menang, dari kita berempat harus 3 orang yang menang. Ini semua gara-gara paman. Iya. Ya, aku memang seorang pengecut. Dari dulu terus begitu. Dan seterusnya juga. Apa? Ya, justru karena itulah aku bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dengarkan baik-baik. Berbeda dengan kalian. Untuk menjadi seorang hunter, sedikit pun aku tidak pernah punya niat. Yang ku cari dalam mengikuti ujian hunter bukanlah juara, tapi hanyalah ketegangan. Aku mengamati tindak tanduk para peserta yang sudah berpengalaman dan mengasah kepekaanku dalam menghadapi bahaya. Dengan begitu, keselamatanku pun terjaga. Lalu, sambil menjaga keselamatanku, aku bisa menyaksikan pertunjukan detik-detik kematian para peserta lain dari dekat. Tempat pembantaian, di mana banyak pemuda yang mempunyai cita-cita tinggi dihancurkan. Ditambah lagi ekspresi mereka sangat ambisi dan harapannya musnah untuk selamanya. Dengan melihat itu, aku merasa kesenangan yang sangat luar biasa. Bahkan terkadang, aku pun ikut turun tangan untuk berebut impian para peserta baru. Daripada menjadi seorang hunter, aku telah menemukan tujuan hidup yang jauh lebih berharga. Bagiku sekarang babak ujian kali ini adalah saatnya untuk mundur. Di ujian babak ketiga jumlah peserta semakin berkurang. Dan tentu saja, bahaya pun semakin besar. Aku tidak akan memaksakan diri
Pendek kata, aku sudah tidak peduli biarpun kalah di sini. Tapi ini adalah rute suara terbanyak. Asalkan kalian sepakat, kalian bisa terus menang dengan perbandingan 4 lawan 1. Benar begitu perkiraanku. Keterlaluan. Iya benar. Kau ingat kan? Aku akan membawamu ke bawah dan aku akan menghajarmu sampai kau babak belur. Paman, kau benar-benar pecundang. Aku benci pecundang. Kau melakukan itu. Kalian bisa gagal di babak ini. Kuperingatkan kalian. Aku tidak peduli. Itu benar. Benar sekali kata Tonpa. Kita bisa terus menang perbandingannya 4 lawan 1. Jadi kita bisa terus menang tanpa harus berpencak. Ya kan Kurapika? Itu benar kan? Itu memang benar. Kau itu lebih polos dibandingkan aku. Berterima kasihlah pada Gon, Paman. Sepertinya mereka bukan lawan yang sulit. Sedokan, kau yang kedua. Kepala penjara, buka borgolnya. Hai, biar aku saja ya. Apa kau yakin tidak apa-apa? Tenang saja, serahkan saja padaku. Kita pasti menang, tidak usah khawatir ya. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana? Di ujung awan yang berarah. Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak